Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai depresiasi dan penurunan nilai. Anggota kelompok kami ada Aksan Mawata, saya sendiri Abdul Rashid, ada Dian Mawata, dan kawan Timo Fitro. Lanjut ke pembahasan pertama mengenai depresiasi. Depresiasi merupakan proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud menjadi beban yang sistematis dan rasional pada periode-periode yang dimana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset tersebut. Untuk pengalokasian biaya aset jangka panjang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama berupa aset tetap untuk penyusutannya berupa beban depresiasi. Yang kedua ada aset yang tak berwujud, penyusutannya berupa beban amortisasi. Dan yang ketiga untuk sumber daya mineral, penyusutannya berupa beban depresi. Selain itu ada 3 pertanyaan yang mendasari proses penyusutan. Yang pertama, bagaimana cara mencari aset penyusutan? Yang kedua, berapakah umur manfaat aset? Dan yang ketiga, apa metode pengalokasian biaya yang paling baik untuk aset tersebut? Pertanyaan pertama, bagaimana cara mencari aset penyusutan? Untuk mencari aset penyusutan sendiri ini bisa mengurangi biaya sebelumnya dengan nilai besar seperti dicontoh. Untuk pertanyaan berapa umur manfaat aset ini, sebelumnya perlu dijelaskan. Untuk umur manfaat itu, perusahaan menganggap alat itu masih produktif, bukan masalah menyala atau tidak nyala, tetapi apakah masih berguna. Selain itu, umur manfaat aset seringkali berbeda dalam profesi. Suatu perusahaan menghentikan penggunaan aset dikarenakan faktor fisik seperti rusak atau kadaluarsa, kadaluarsa sendiri artinya umurnya memang sudah capai batasnya, dan juga faktor ekonomi seperti ketidakcukupan atau sudah tidak bisa mengikuti kebutuhan perusahaan, penggantian seperti alat baru yang lebih canggih, dan juga kerusakan atau usia teknologi sudah terlalu tua. Lanjut, apa metode pengalokasian biaya yang paling baik untuk suatu aset? Seorang akuntan profesional mengatakan bahwa metode yang digunakan itu haruslah yang sistematis, atau dalam kata lain secara urut, teratur, dan juga jelas. Selain itu, metode yang digunakan haruslah rasional, yaitu berdasarkan logika dan fakta. Di dalam penyusutan sendiri terdapat 3 metode yang bisa digunakan. Metode-metode yang digunakan meliputi metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Dihitung dari seberapa banyak aset yang dipakai. Ada juga metode garis lurus, mengukur waktu per tahun, dan juga metode menurun atau akselerasi. Untuk metode sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu metode jumlah angka per tahun dan juga metode saldo mundur. Masuk ke contoh pertama, metode aktivitas. Di sini dijelaskan bahwa misalnya Abang batubara Sentri memiliki biaya direct sebesar 500.000 US dollar yang perkiraan masa manfaatnya ini selama 5 tahun. Untuk perkiraan nilai sisanya sebesar 50.000 US dollar. Dan untuk umur produktif dalam jamnya ada 30.000 jam. Contohnya, jika Stanley menggunakan direct untuk 4.000 jam pada tahun pertama, berapa biaya penyusutannya? Untuk rumusnya sendiri, ada biaya mengurangi nilai sisa dikali jumlah jam tahun ini dibagi total perkiraan jam. Untuk biaya sendiri tercantum sebesar 500.000 US dollar. Untuk residual atau sisa 50.000 US dollar dikali jumlah jam per tahun ini 4.000 jam yang juga dibagi total perkiraan jam sebesar 30.000 jam. Hasilnya 60.000 US dollar. Untuk metode garis lurus ini kita menggunakan contoh yang sama dan data yang sama, tetapi untuk penyusutannya rumusnya berbeda. Rumus dari metode garis lurus sendiri berupa biaya dikurangi nilai sisa dibagi estimasi umur manfaat. Seperti di contoh, biayanya sebesar 500.000 US dollar dikurangi nilai sisa atau residual sebesar 50.000 US dollar dibagi umur manfaatnya 5 tahun. Hasilnya berupa 90.000 US dollar. Untuk metode menurun yang pertama dinilai dari jumlah angka tahun. Setiap fraksi menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut. Di sini tercantum bahwa perkiraan manfaat adalah 5 tahun. Jadi 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 itu hasilnya 15. Dan angka 15 ini digunakan sebagai pembilang untuk sisa umur. Selain itu ada juga cara alternatif
Jumlah angka pertama dalam hitungnya adalah fraksi penyusutan dikalikan basis penyusutan. Untuk fraksi penyusutan sendiri ini berupa sisa umur dalam tahun dibagi dari jumlah tahun sebagai penyebut yang 15 yang ada. Seperti contoh, di tahun pertama basis penyusutannya 450.000 US dollar. Untuk penghitungannya 5/15 dikali 450.000 US dollar menghasilkan 150.000 dan nilai buku akhir tahunnya berupa 350.000. Untuk tahun kedua sisa umurnya ini berkurang 1 tahun, di mana sisanya berarti 4 tahun. 4/15 dikalikan basis penyusutan. Oh iya, untuk basis penyusutan sendiri ini dari tahun pertama sampai tahun kelima ini tidak ada perubahan sama sekali, stay di 450.000. 4/15 dikali 450.000 menghasilkan angka 150.000. Sisanya ini dikurangi 150.000 dikurangi 120.000 dan 230.000. Begitu pun untuk tahun ketiga 3/15 dikali 450.000 menghasilkan angka 90.000. 90.000 ini 230.000 dikali 150.000 sampai dengan tahun terakhir yaitu bisa untuk tahun 1/15 dikalikan basis penyusutan 450.000 menghasilkan angka 30.000. Untuk nilai total di tahun kedua 80.000 dikurangi 30.000 menghasilkan nilai sisa 50.000 seperti yang dicontoh. Untuk metode saldo menurun menggunakan persentasenya tetap tidak mengurangi nilai sisa saat perhitungan, tetapi nilai hasil tidak boleh lebih kecil daripada nilai sisa. Untuk tarifnya sendiri kita memperoleh angka 40% karena untuk metode diskursus ini kan 5 tahun, jadi 100% dibagi 5 tahun hasilnya 20%. Untuk metode saldo menurun ini rumusnya 2 kali lipat dari persentase metode diskursus, itu 2 kali 20% sama dengan 40%. Dapat kita persentasenya stay di 40%, jadi 500.000 karena 40%. Tes pakai. Untuk materi selanjutnya yaitu penyusutan komponen. Di EPRS mensyaratkan bahwa setiap bagian dari suatu properti, pabrik, dan peralatan aset tetap yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset harus disisipkan secara terpisah. Metode ini digunakan agar laporan keuangan menceritakan nilai aset secara lebih akurat karena bagian-bagian yang memiliki umur manfaat lebih pendek atau berbeda tidak disisipkan secara rata-rata dengan bagian lainnya. Di sini ada ilustrasinya. EuroAsia Airlines membeli pesawat terbang seharga 100 juta euro pada 1 Januari 2011. Pesawat memiliki masa manfaat 20 tahun dan nilai residu sebesar 0 euro. EuroAsia menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua pesawatnya. EuroAsia mengirim indikasi komponen-komponen, jumlah, dan masa manfaat berikut. Untuk yang pertama ada komponen airframe dengan jumlah komponen 60 juta euro dengan umur manfaat komponen selama 20 tahun. Yang kedua ada komponen mesin dengan jumlah komponen 32 juta dengan umur manfaat komponen selama 8 tahun. Dan yang terakhir ada komponen lain-lain dengan jumlah komponen 8 juta dan umur manfaat komponennya selama 5 tahun. Nah, ini untuk komponen dan jumlah komponen tadi dibagi dengan umur manfaatnya. Yang pertama yang airframe yang namanya juta euro dibagi dengan 20 sama dengan 3 juta euro. Yang kedua komponen mesin 32 juta euro. Berarti komponen lain-lain jumlah komponennya juta dan manfaatnya 5, jadi 8 juta dibagi 5 sama dengan 1.600.000. Totalnya jumlah komponennya 100 juta euro dan total komponennya 8 juta 600 euro. Untuk ayat jurnal penyusutan tahun 2011 adalah beban penyusutan di sebelah
di posisi debit senilai 8.600.000 dan akumulasi penyusutan pesawat di posisi kredit dengan saldo 8.600.000. Ini untuk contoh soalnya, contoh soal perubahan destinasi. Arcadia HS membeli peralatan seharga 510.000 US dollar yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 10.000 US dollar pada akhir waktu itu. Depresiasi telah dicatat selama 7 tahun secara garis lurus. Pada tahun 2010, tahun ke-8 ditentukan bahwa total perkiraan umur harus 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 US dollar pada akhir waktu itu. Pertanyaannya, untuk buatlah neraca untuk memperbaiki penyusutan tahun sebelumnya dan hitung beban penyusutan tahun 2010. Yang pertama, yang tadi diketahui di soal bahwa biaya peralatan senilai 810.000 US dollar dengan nilai sisa mengurangi sebesar 10.000 US dollar, maka dasar penyusutan senilai 500.000 US dollar dengan masa manfaat yang awal yaitu selama 10 tahun. Jadi yang 500.000 dibagi dengan 10 tahun yaitu penyusutan tahunannya senilai 50.000 US dollar dikali dengan 7 tahun yaitu senilai 350.000 US dollar. Untuk perbaikan karena di tahun sebelumnya yaitu tanggal 31 Desember 2009 saldo di peralatan senilai 510.000 US dollar dan akumulasi penyusutan senilai 350.000 US dollar. Kemudian dua saldo tersebut dikurangkan menghasilkan nilai buku neto atau NBR senilai 160. Untuk pertanyaan yang kedua yang tadi nilai buku netonya senilai 160.000 US dollar, nilai sisa yang barunya senilai 5.000. Angka kedua angka itu dikurangi untuk menghasilkan dasar penyusutan senilai 155.000 dengan sama-sama manfaatnya tadi 5 tahun. 155.000 dibagi dengan 8 tahun menghasilkan penyusutan tahunan senilai 19.375 US dollar. Untuk ayat jurnal tahun 2010-nya yaitu beban penyusutan di sebelah debit senilai 19.375 dan akumulasi penyusutan di posisi kredit senilai 19.375. Tes. Penurunan nilai. Mengakui penurunan nilai. Aset berwujud yang berumur panjang diturunkan nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset baik dengan menggunakannya atau dengan menjualnya. Secara tahunan, perusahaan meninjau aset untuk indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan aset untuk menghasilkan kas melalui penggunaan atau penjualan aset tersebut. Jika indikator menurunkan nilai ada, maka uji penurunan nilai harus dilakukan. Untuk bagian ini menggambarkan bagaimana perusahaan mengevaluasi apakah asetnya mengalami penurunan nilai. Dimulai dari jumlah tercatat, angka ini dibandingkan dengan jumlah terpulihkannya, yaitu nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Jika jumlah tercatat lebih tinggi dari jumlah terpulihkan, maka selisihnya harus diakui sebagai kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi. Kemudian untuk ilustrasinya, asumsikan bahwa Chris Company melakukan uji penurunan nilai atas peralatannya. Nilai tercatat peralatan Chris adalah 200.000 US dollar. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah 180.000 US dollar dan nilai pakainya adalah 205.000 US dollar. Untuk ini langkah pertama yang kita lakukan yaitu untuk menentukan jumlah tercatat aset yaitu sebesar 200.000 US dollar. Untuk angka yang kedua yaitu hitunglah jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yaitu sebesar 180 US dollar dan nilai pakainya adalah 205 US dollar. Maka jumlah teralihkannya yaitu 205.000 US dollar.
dikarenakan nilai ini lebih tinggi dari 180 US dollar. Kemudian angka ketiga yaitu untuk membandingkan jumlah tercatat dengan jumlah yang terpulihkan. Jumlah tercatat adalah 200.000 US dollar dan jumlah terpulihkannya adalah 205.000 US dollar. Untuk hasilnya karena jumlah tercatat lebih kecil, dari jumlah terpulihkan maka tidak ada penurunan nilai. Untuk ilustrasi selanjutnya masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu asumsikan informasi yang sama untuk cross company di atas di slide sebelumnya, kecuali untuk nilai pakai peralatan cross adalah 175.000 US dollar dan bukan 205.000 US dollar. Untuk yang pertama dimulai dari 200.000 US dollar di jumlah tercatatnya, yang kedua dibandingkan dengan 180.000 US dollar dengan 175 sesuai yang di soal, karena saldo 180.000 US dollar ini karena 180.000 US dollar ini lebih tinggi dari 175.000. Untuk langkah yang ketiga, karena jumlah tercatat lebih besar dari jumlah yang terpulihkan, maka terjadi penurunan nilai sebesar 20.000 US dollar. Ras membuat jurnal berikut untuk mencatat kerugian penurunan nilai akun kerugian penurunan nilai di posisi debit senilai 20.000 dan akumulasi penyusunan peralatan di posisi kredit senilai 20.000. Untuk ilustrasi selanjutnya yaitu pada akhir 2010 Pharma Company melakukan uji penurunan nilai atas sebuah mesin. Mesin tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 200.000 US dollar. Mesin diestimasi memiliki sisa masa manfaat 5 tahun. Karena hanya sedikit informasi yang berkaitan dengan hasil yang menjadi dasar perhitungan jumlah terpulihkan, berdasarkan nilai wajar, Pharma menentukan bahwa jumlah terpulihkan harus didasarkan pada nilai pakai. Pharma menggunakan tingkat diskonto 8%. Analisis Pharma menunjukkan bahwa arus kas masa depan menjadi 40.000 US dollar setiap tahun selama 5 tahun dan akan menerima nilai residu sebesar 10.000 US dollar pada akhir 5 tahun. Diasumsikan bahwa semua arus kas terjadi pada akhir tahun. Untuk menghitungnya yaitu nilai sekarang dari 5 pembayaran tahunan sebesar masing-masing 40.000 US dollar dikali dengan 3,9921 menghasilkan 159.708,40 US dollar. Untuk yang nilai sekarang dari nilai residu sebesar 10.000 US dollar dikali dengan 0,6458 menghasilkan 6.805,80 US dollar. Nilai dalam komponen terkait dengan mesin yaitu ini ditambah menjadi 166.514,20 US dollar. Perhitungan kerugian penurunan nilai atas mesin pada akhir tahun 2010. Nah, untuk bagian ini sendiri jumlah tercatatnya senilai 200.000 US dollar dan ada juga kerugiannya berdasarkan hasil perhitungan yang tadi sebesar 166.540 US dollar. Nah, kedua angka ini sesinya yaitu 33.486 yaitu kerugian penurunan nilainya. Untuk layar jurnalnya yaitu kerugian atas penurunan nilai sebesar 33.486 di posisi debit dan akumulasi penyusunan mesin di posisi kredit dengan saldo 33.486. Selanjutnya dari pengembangan kerugian penurunan nilai. Ilustrasi pertama adalah kan komponen membeli peralatan pada 1 Januari 2010 seharga 300 US dollar. Masa manfaatnya 3 tahun dan tidak ada nilai residu. Pada tahun 2010 bukan hanya sekali 100.000 dolar.
dari 300 dibagi 3. Lalu jumlah dari tercatatnya 300.000. Pada tahun 2011 penyusutannya 100.000 dari 300 per 3, dan sisa jumlah tercatatnya 100. Pada tahun 2012 beban penyusutan $100.000 dari 300 per 3 sama dengan 0. Pada 31 Desember 2010 TAN mencatat kerugian penurunan nilai sebesar $200. Untuk ayat jurnalnya, kerugian atas penurunan nilai sebesar $20.000 di sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar $20.000 di sisi kredit. Untuk beban penyusutan dan nilai tercatat terkait skala penurunan nilai, pada tahun 2011 beban penyusutannya 90 dari 180 dibagi 2, dengan total jumlah pencatatannya 90, dan pada 2012 beban penyusutannya sama 90.000 dari 180 dibagi 2, hasilnya 0. Pada akhir 2010 TAN menentukan bahwa jumlah terpulihkan peralatan adalah 96.000. TAN membalikan kerugian penurunan nilai. Pada ayat jurnalnya, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 6.000 di sisi debit, pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 6.000 di sisi kredit. Dan ada unit penghasilan kas. Bila tidak mungkin menilai aset tunggal untuk penurunan nilai karena aset tunggal, penghasilan aset arus kas hanya dengan berkombinasi dengan aset lain. Perusahaan harus mengidentifikasi kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi sebagai unit penghasil arus kas secara independen terhadap arus kas dari aset lainnya. Lalu penurunan nilai kas aset yang akan dilepas. Poin pertama, melaporkan aset yang turun nilainya lower of cost of net realizable value, nilai wajar dikurangi nilai untuk menjual. Yang poin kedua, tidak penyusutan atau amortisasi atas aset yang dimiliki untuk dilepas selama periode kepemilikan aset. Poin ketiga, dapat menaikkan atau write up atau menurunkan write down nilai aset yang dimiliki untuk dilepas di masa mendatang. Asalkan nilai tercatat setelah kenaikan nilai tidak pernah melebihi nilai tercatat aset sebelum penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset yang akan dilepaskan. Pada bagian ini, uji penurunan nilainya, jumlah terpulihkan kurang dari jumlah tercatat. Jika tidak ada penurunan nilai. Tapi jika iya, maka memiliki penurunan nilai yang dibagi menjadi 2. Ada aset dimiliki untuk digunakan dan aset dimiliki untuk dijual atau dilepaskan. Pada aset dimiliki untuk digunakan, poin pertama, rugi menurunkan nilai. Kelebihan jumlah terdapat di atas jumlah terpulihkan. Lalu disusun berdasarkan biaya perolehan yang baru dan membalikan rugi penurunan nilai diizinkan. Pada aset dimiliki untuk dijual atau dilepas, nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi neto, tidak ada penyusutan yang dilakukan. Kemudian ada depresi. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu aset biologis atau lahan padu, pendekatan nilai wajar, dan sumber daya minyak dan pelepasan konsumsi yang total atas aset. Terus penggantian aset hanya dengan tindakan alam. Depresi proses pengalokasian biaya sumber daya mineral. Membuat dasar depresi. Pada perhitungan dasar depresi melibatkan 3 poin. Ada biaya eksplorasi, yaitu biaya yang terjadi sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi area spesifik. Biaya eksplorasi dan evaluasi, yaitu biaya dibebankan terkait aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pengembangan sumber daya mineral sebelum merayakan
eksploitasi atau dimanfaatkan. Lalu ada penghapusan nilai atas biaya sumber daya mineral. Biasanya perusahaan menghitung depresi berdasarkan metode unit produksi atau pendekatan aktivitas. Depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode berjalan. Perhitungannya, total biaya perolehan dikurangi dari residu dibagi total estimasi unit yang tersedia sama dengan beban depresi per unit. Lalu unit yang diekstraksi dikali biaya per unit sama dengan depresi. Untuk ilustrasi pertama ada McLeod memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk menambang perak. Biaya sewa adalah sebesar 50.000 US dollar dan biaya eksplorasi yang terkait di properti senilai 100.000 dolar. Biaya pengembangan tidak berwujud yang timbul dalam pembukuan tambang adalah 250.000. McLeod memperkirakan bahwa tambang akan menghasilkan sekitar 100.000 ounce perak. Untuk perhitungannya ada total biaya dikurangi nilai residual atau nilai sisa dibagi dengan jumlah estimasi unit yang tersedia sama dengan biaya depresi per unit. Bila McLeod mengestimasi 25.000 ounce tahun pertama, depresi tahun ini adalah 250.000 dari 25.000 ounce dikali 10 dolar. Untuk biaya jurnalnya ada persediaan sebesar 250 di sisi debit dan akumulasi depresi sebesar 250 di sisi kredit. Untuk laporan posisi keuangannya, beban depresi terkait persediaan dijual merupakan bagian beban pokok penjualan tambang perak atau pada biaya 1 juta dan dikurangi akumulasi depresi sebesar 250 sama dengan 750. Dalam laporan laba rugi, beban depresi yang terkait dengan persediaan yang dijual adalah bagian dari beban pokok penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu mengestimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Untuk melakukan atau mengestimasi cadangan yang dapat dipulihkan, itu caranya kurang lebih sama seperti memperhitungkan perubahan estimasi. Yang pertama bisa melakukan revisi tingkat depresi secara prospektif, kemudian bagi biaya tersisa dengan estimasi baru cadangan yang dapat dipulihkan. Selanjutnya ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang nilainya lebih besar daripada akumulasi laba neto. Contohnya, kalau mining itu punya saldo sebesar 1.650 pound, akumulasi depresi pada properti mineral itu sebesar 2.100 pound, dan agio saham sebesar 5.435.493 pound. Dewan Direksi Cadangan mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 pound atas per saham atas status saham yang beredar. Maka mereka mencatat dividen tunai senilai 3 juta pound sebagai berikut, yaitu di debit ada saldo laba sebesar 1.650.000, kemudian ada agio saham biasa sebesar 1.350.000, dan di kredit ada kas sebesar 3 juta. Selanjutnya penyajian pada laporan keuangan. Pengungkapan terkait laporan eksplorasi dan evaluasi itu harus mencakup yang pertama kebijakan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi, termasuk pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi. Yang kedua, jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan serta arus kas operasi yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi atas sumber daya mineral. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi bisa dibilang juga menilai ulang atau menilai kembali, yang mana perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap asetnya karena ada kenaikan nilai aset di pasaran atau nilai aset di laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Ambil contoh untuk lebih mudah memahami evaluasi, itu ada contoh evaluasi tanah yang pertama. Siemens Group itu membeli tanah senilai 1 juta euro pada tanggal 5 Januari 2000
euro. Maka jumlah untuk mencatat tanah pada nilai wajarnya adalah sebagai berikut, yaitu di debit ada tanah sebesar 200.000 dan surplus revaluasi atau keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi tanah pada kas sebesar 200.000, pada kredit sebesar 200.000. Perusahaan dapat menilai kembali aset. Kemudian ada contoh lain. Kali ini contohnya adalah revaluasi aset yang dapat disusutkan. Lenovo Group itu membeli peralatan seharga 500.000 yuan pada tanggal 2 Januari 2010. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun, disusutkan menggunakan garis lurus dan nilai resikonya 0. Lenovo memilih untuk merevaluasi peralatan pada nilai wajar selama umur manfaat peralatan tersebut. Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000 yuan. Hal ini didapat dari biaya sebesar 500.000 yuan dibagi masa manfaat 5 tahun, maka ketemu 100.000 yuan tanggal 31 Desember 2010. Maka jumlah atas transaksi tersebut yaitu di debit berupa beban penyusutan sebesar 100.000 dan di kredit ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 100.000. Nah, kemudian setelah jumlah ini, peralatan Lenovo memiliki jumlah tercatat senilai 400.000, yang mana biaya awal 500.000 dikurangi akumulasi penyusutan 100.000. Dan Lenovo menerima penilaian independen untuk nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu senilai 460.000 yuan. Maka jumlah atas transaksi tersebut di debit itu adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 100.000 dan di kredit ada peralatan sebesar 40.000 dan keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi atau surplus revaluasi peralatan sebesar 60.000. Nah, ini ada pada laporan laba rugi komprehensif itu bisa dilihat sesuai tabel pendapatan komprehensif lain-lain itu keuntungan belum direalisasi atas revaluasi atau surplus revaluasi sebesar 60.000. Kemudian pada laporan posisi keuangan itu ada aset tidak lancar yaitu peralatan senilai 460.000, akumulasi penyusutan peralatan 0 dan nilai tercatatnya, maka peralatan dikurangi akumulasi penyusutan hasilnya adalah 460.000. Kemudian ada ekuitas yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lain-lain sebesar 60.000 yuan. Lenovo melaporkan beban penyusutan sebesar 100.000 yuan. Akumulasi atau penghasilan komprehensif lain yang berkaitan dengan revaluasi tidak boleh memiliki saldo. Kemudian isu-isu terkait revaluasi. Perusahaan itu dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset, misalnya bangunan saja, dan tidak merevaluasi aset-aset lain seperti tanah atau peralatan atau lain sebagainya. Dan kebanyakan perusahaan tidak menggunakan akuntansi revaluasi. Biaya yang besar dan berkelanjutan yang berhubungan dengan penilaian independen. Keuntungan yang terkait dengan revaluasi di atas biaya perolehan historis tidak dilaporkan dalam laporan itu, melainkan langsung ke ekuitas. Kerugian yang terkait dengan revaluasi di bawah biaya perolehan historis akan menurunkan laporan itu. Selain itu, beban penyusutan yang lebih tinggi terkait aset yang direvaluasi juga akan mengurangi laporan itu. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kebanyakan perusahaan tidak menggunakan akuntansi revaluasi. Kemudian ada penelitian dan analisis aset tetap dan sumber daya mineral. Jika kita mau menyusunkan aset, maka kita menggunakan akumulasi penyusutan. Tapi jika kita melakukan depresi aset, maka kita bisa menggunakan akumulasi depresi atau pengurangan aset langsung. Yang mana pengurangan aset tetap dapat berupa dasar penilaian, janji ataupun hak gadai. Selanjutnya analisis aset
menghasilkan penjualan dari investasi aset tertentu. Kemudian ada margin laba terhadap penjualan, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasi dari tingkat tertentu. Dan yang terakhir ada tingkat pengembalian aset, yaitu mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Nah, analisis memperoleh wawasan lebih lanjut mengenai perilaku ROA atau return on asset dengan memilahnya menjadi komponen margin laba terhadap penjualan dan perputaran aset sebagai berikut. Jadi ROA di sini, return on asset atau tingkat pengembalian aset, itu sama dengan margin laba terhadap penjualan dikali perputaran aset. Kenapa para analis bisa menyimpulkan hal ini? Karena jika dilihat margin laba terhadap penjualan itu adalah laba itu dibagi penjualan itu, sedangkan perputaran aset itu adalah penjualan itu dibagi total aset rata-rata. Karena di sini ada pembilang penjualan itu dan penyebut penjualan itu, maka keduanya bisa diabaikan. Maka menghasilkan rumus baru, yaitu laba itu dibagi total aset. Maka para analis menunjukkan ROA adalah margin laba terhadap penjualan dikali perputaran aset. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak kurang dan salahnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.